Melalui pemberantasan korupsi, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD meyakini dapat meniadakan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu perlu keseriusan dan keberanian untuk mewujudkannya. Pemerintah memilih wakil rakyat, memilih wakil DPD. Selain fokus membenahi investasi agar pro dengan pekerja, dalam kampanye akbar di Kota Batam pada minggu kemarin, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyampaikan tekad pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Mahfud menegaskan sejak era pemerintahan Soekarno persentase angka kemiskinan menurun hingga ke angka 56%. Hal itu kemudian berlanjut di era pemerintahan Soeharto yang mampu menurunkan angka kemiskinan ke angka 18%. Kemudian pengentasan kemiskinan di Indonesia dilanjutkan oleh masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang menyisakan 9,3% angka kemiskinan. Untuk itu pasangan Ganjar Mahfud akan melanjutkannya yang dimulai dari pemberantasan korupsi. Mahfud menegaskan seandainya di Indonesia ini tidak ada korupsi, dipastikan angka kemiskinan tidak lagi ada. Kita menghadapi banyak masalah. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan kita. Kita tahu bahwa kalau dilihat dari waktu ke waktu, kemiskinan itu tentu selalu berkurang. Mulai zaman Bung Karno yang hampir semua kita miskin pada tahun 45, tapi 20 tahun Bung Karno memerintah, orang miskin pada waktu itu sudah tinggal 56%. Dari semuanya miskin tinggal 56%. Zaman Orde Baru, Pak Harto jatuh, orang miskin tinggal 18%. Kemudian era reformasi pada saat dipimpin oleh 4 presiden secara bergantian, yaitu Pak Habibie, Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Bapak Joko Widodo. Itu sekarang orang miskin sudah tinggal 9,3%. Saudara, jumlah ini masih banyak. Seandainya di Indonesia ini tidak ada korupsi, mungkin orang miskin sudah habis. Oleh sebab itu ke depan, saudara sekalian, kita harus bersama-sama memerangi korupsi. Di antara beberapa program yang disampaikan Mahfud, satu di antaranya yang paling menarik adalah upaya mesejahterakan kehidupan nelayan dan petani dengan menghapus hutang mereka kepada negara jika gagal panen atau saat melaut tidak produktif. Demikian Bangun Salendra melaporkan dari Batam.